Nah gini, di dunia makin kacau setelah kejatuhan Kaido dan juga Big Mom itu sendiri, kekuatan besar itu mulai bergerak dengan tujuan yang berbeda-beda namun mengarah pada suatu titik yang sama, Pulau Raksasa Elbaf. Tanah tersebut dan rahasia masa lalu yang tak pernah terungkap sepenuhnya tuh. Nah dalam ketegangan yang terus memuncak itu nakama, topi jeram itu bersama aliansinya itu melanjutkan petualangan di sana ya, tanpa sadar betul menuju ke medan perang yang akan mengubah tatanan sejarah dunia baru. Kini ancaman itu tak hanya datang dari kekuatan yang terlihat tetapi juga dari teknologi kuno, monster buatan serta ambisi para bajak laut kelas dunia yang masing-masingnya ngebawa tujuannya tersendiri. Sementara itu cuy, nama-nama besar seperti Dragul Mihawk, Crocodile, Buah Hancock dan bahkan Kroike mulai memperlihatkan kartu mereka satu persatu. Armada angkatan laut, kekuatan pemerintahan dunia hingga misteri tubuh Rock di Sebek dikabarkan telah ditemukan. Semua bersatu dalam sebuah pusaran konflik maha dahsyat yang perlahan terbentuk nih. Nah Elbaf bukan lagi hanya sekedar pulau legenda aja, ya kini adalah medan penentu masa depan dunia baru. Perang terbesar yang pernah ada, Ragnarok segera dimulai. Ya sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Mediatim untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fun fiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi tuh gini nakama, di ruang gelap dan megah jantung Marijua itu, agen CP0 itu melangkah mantap tuh memasuki ruangan para Gorosei. Suasana hening menyelimuti saat ia menyerahkan sebuah dokumen penting yang tampaknya sangat dinantikan. Di dalamnya terdapat informasi lengkap tentang seseorang yang selama ini menjadi target pencarian panjang oleh pemerintahan dunia. Sosok ini bukan sembarangan orang, melainkan pemilik kekuatan yang disebut-sebutkan sebagai Sang Dewa Hutan. Gorosei langsung mengenali nilai dari informasi ini. Mereka mulai berdiskusi. Ternyata pengguna kekuatan Dewa Hutan ini sudah lama menjadi buruan di sana. Namun bukan untuk ditangkap ya, melainkan hanya untuk ditemukan saja. Sebab bahkan para petarung CP0 pun bahkan diyakini tak akan sanggup menandingi kekuatannya. Dia sempat mengira bahwa Ryokugyu adalah pemilik kekuatan tersebut karena dia menggunakan logia bertema hutan. Namun kenyataannya kekuatan Dewa Hutan berasal dari buah iblis tipe mythical Zoan lainnya. Itu jauh lebih kuat dan lebih langka dibandingkan logia biasa. Pengguna kekuatan ini pun ternyata hidup dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan Luffy, sang dewa matahari Nika, atau Dragon yang disebutkan sebagai dewa hujan ya. Ia tidak suka menimbulkan kegaduhan dan keributan besar. Itulah sebabnya keberadaannya sangat sulit untuk dilacak. Tapi sekarang ini karena CP0 sudah menemukan petunjuk pasti, pemerintahan dunia bersiap untuk melangkahkan lebih jauh lagi. Sebab siapapun yang memiliki kekuatan dewa tersebut kini dianggap sebagai ancaman besar bagi kekuatan mereka. Nah, Gorosei juga menyebutkan satu nama dewa yang dulu pernah disebutkan di Skypiea, Dewa Bumi. Banyak yang mengira-ngira Dewa Bumi itu adalah Im Sama, tapi ternyata anggapan itu keliru besar. Imu bukanlah salah satu dari mereka, melainkan sosok yang justru memusuhi para pengguna kekuatan dewa itu sendiri. Bahkan ya, dalam pandangan sebagian orang, Im Sama bukan pemilik buah iblis, melainkan iblis itu sendiri. Kemunculan seekor iblis dari tubuhnya menjadi pertanda bahwa kekuatan gelap itu bukan berasal dari sosok buah, melainkan sesuatu yang lebih purba dan menyeramkan di era sebelum itu, abad kekosongan. Sementara itu nakama, di tempat lain seorang pria bernama Bartolomeo itu terbangun dalam keadaan linglungnya sendiri. Ia berada dalam sebuah ruangan kapal asing setelah kelompoknya dihancurkan oleh bajak laut fenomenal Akagami Sangs akibat insiden ngebakar bendera di wilayah Sang sendiri. Meski sudah dihajar habis-habisan ya, Bartolomeo itu berhasil selamat di sana. Nasib belum mau menyambut nyawanya tuh ketika matanya mulai
terbuka yang ia lihat adalah para perempuan tangguh bajak laut kuja di tempat itu. Ternyata cuy, setelah meninggalkan Amazon Lily yang tidak lagi aman itu, kelompok buah Hancock berlayar menuju wilayah baru dan secara tidak sengaja menemukan Bartolomeo yang terdampar di tepi pulau itu. Hancock memutuskan menyelamatkannya bukan karena rasa kasihan tetapi demi Luffy nih, karena dia itu adalah bagian dari aliansi besar sang Kapten Mugiwara. Sayangnya ya nakama, hanya Bartolomeo yang ditemukan. Nasib krunya masih menjadi tanda tanya besarnya. Meskipun cukup sedih, ia tetap penasaran kemana tujuan buah Hancock selanjutnya. Nah mungkin jawabannya itu akan mengejutkan. Mereka bisa aja menuju Pulau Elbaf kan, tanah dari para raksasa, sebuah tempat yang juga sedang menjadi magnet bagi banyak tokoh kuat di dunia baru sendiri. Nah di sisi lain, Pulau Karibari itu markas besar Crossguil itu ya sedang dalam kondisi genting-gentingnya. Angkatan laut telah mengepung pantai-pantai di sekitar sana, ngebawa pasukan besar lengkap dengan admiral mereka nih, termasuk salah satunya adalah Ryokugyo. Serangan frontal itu adalah tanggapan langsung dari pemerintahan pusat atas aksi Crossguil yang telah menciptakan kekacauan luar biasa selama ini, memasang bounty para marinir dan memicu ketakutan di tubuh angkatan laut. Itulah yang cukup menyebalkan sih. Namun Crocodile justru melihat peluang tersebut ya. Kedatangan Ryokugyo dianggap sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkan seorang admiral. Jika mereka itu berhasil, reputasi Crossguil akan meroket dan mereka bisa merekrut lebih banyak tokoh kuat dari dunia bawah sendiri. Para petinggi seperti Mihawk, Crocodile dan lainnya pun bersiap menuju medan tempurnya masing-masing. Perang besar di Pulau Karibari pun juga dimulai di tempat itu. Nah kemudian cerita beralih lagi ke Elbaf ya. Kekacauan menyelimuti wilayah sekolahan Walrus. Zoro yang sebelumnya bertarung melawan Summer dengan kekuatan asuranya itu, kini dia bergerak untuk melindungi Robin dan juga Chopper. Di sisi lain nakama, Sanji sedang mencari Nami dan juga para nakama lainnya menggunakan teknik terbang Ski Wallow sendiri untuk bergerak lebih cepat. Nah keadaan semakin darurat lagi. Luffy yang masih berada di wilayah bawah bersama Loki dikepung monster ciptaan Saint Gilingha. Monster-monster itu sempat dihadapi oleh bajak laut Giant Warrior ya, tapi jumlahnya yang terus bertambah itu ngebuat mereka kewalahan di sana. Luffy pun memutuskan untuk tidak ngebuang-buang waktu di tempat tersebut, langsung berubah ke mode gear kelimanya, ngebesarkan tubuhnya hingga menjadi seukuran raksasa loh. Betapa mengerikannya tuh. Dalam wujud gear kelimanya itu, raksasa itu kekuatannya benar-benar menggila cuy. Aura Dream of the Liberation itu memancarkan sangat kuat. Ia mampu menghancurkan monster dengan kecepatan luar biasa penuh. Mode ini jauh melampaui ukuran raksasa biasa seperti Hajrudin. Dunia bawah pun berubah menjadi medan tempur penuh dengan kekacauan, seolah-olah menandakan bahwa perang besar di dunia ketiga ini benar-benar sedang dimulai. Sorotan utama ini tertuju pada Pulau Elbaf ya, tempat yang sedang dipenuhi berbagai kekuatan besar yang siap saling berbenturan. Di tengah hutan raksasa yang menyelimuti pulau tersebut, Luffy dalam mode gear kelimanya dengan tubuh raksasa masih bergelut melawan gelombang monster ciptaan Saint Gilingha. Tubuhnya itu seukuran bangunan raksasa bergerak dengan lincah. Setiap pukulan menghasilkan ledakan energi seperti guntur menggelegar nih. Nah sementara itu Loki, pangeran raksasa terkutuk dari Elbaf, dia berdiri di sisi Luffy, terkesima betul menyaksikan bagaimana kekuatan yang ditunjukkan oleh manusia sekecil itu. Kekagumannya tak ngebuatnya juga lalai. Dengan kapal raksasa di tangannya tuh, dia menebas monster yang mencoba menyerang dari segala sisi tersebut. Nah kolaborasi mereka berdua menjadi tembok tak tergoyahkan loh bagi pasukan monster yang terus saja bermunculan. Nah sementara itu di sisi lain pulau, Zoro telah berhasil ngebawa Robin dan juga Chopper menjauh dari Summer. Pertemuan antara pendekar pedang dan makhluk misteri itu tak terelakkan lagi. Asura mode yang diaktifkan Zoro menyelimuti tubuhnya dengan aura mengerikan, menciptakan ilusi 3 kepala dan 6 lengan tuh, masing-masing memegang pedang yang menyala dengan energi pekat pula. Summer juga memiliki kemampuan ilusi dan manipulasi persepsi lainnya. Dia mencoba menjebak Zoro dalam ruangan delusi di tempat itu. Namun insting Zoro yang telah diasah selama bertahun-tahun ngebuatnya tetap fokus nih, menebas realita palsu dengan tebasan tajam yang memecah udara di sekitaran sana. Sanji yang telah melesat ke area atas menggunakan teknik Ski Wallow sendiri akhirnya menemukan Nami, Brook dan Usopp yang sedang terdesak oleh serangan kilat dari sosok misterius itu. Sosok itu tampak seperti petir hidup yang menyerbu dengan kecepatan luar biasa ya. Sanji tak menunggu waktu lama, tubuhnya itu berputar cepat menendang udara dan menciptakan gelombang panas dari teknik iblis jambenya. Pertarungan udara yang intens pun akhirnya benar-benar terjadi, memperlihatkan betapa Sanji telah semakin mendekati level para petarung kelas atas dunia
baru. Nah, sementara lain di sisi dunia itu pertempuran besar juga terjadi antara Cross Guild itu dan angkatan laut mencapai puncak-puncaknya. Ryukyu turun langsung ke garis terdepan, menciptakan hutan besar dan tanah dari pulau Kalibari. Pohon-pohon rasa muncul dalam sekejap, menjebak banyak anak buah Cross Guild sendiri. Namun jelas ya, krokodil tak gentar sama sekali. Kendali penuh atas pasir, dia mengeringkan hutan dalam sekejap, menciptakan badai debu dan pasir yang membutakan pandangan orang-orang. Miho yang sejauh ini hanya diam akhirnya mulai bergerak. Langkah kakinya itu ringan, tetapi aura pembunuh memancar dari mata itu ngebuat para marinir gentar tuh. Satu tebasan dari pedangnya membelah gelombang laut dan memecah armada angkatan itu yang datang pula. Para bawahan hanya bisa menyaksikan dengan mulut ternganga tuh. Seorang pria melawan seluruh armada bukan sekedar dongeng di kisah One Piece. Apalagi ini adalah Dracul Mihao cuy. Segalanya bisa aja terjadi kan. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 dalam sejarah loh selama ini. Nah, situasi memanas kembali ke Elbafnya. Sekarang ini makin rumit ketika armada bajak laut Kurohige juga terdeteksi menuju ke arah pulau itu. Tujuan mereka itu masih belum pasti, tetapi semua orang tahu kehadiran Kurohige tak pernah ngebawa kabar baik. Bartolomeo yang kini telah pulih sepenuhnya berdiri di sisi buah Hancock di dek kapal laut Kuja. Matanya menyala ketika mendengarkan nama Elbaf disebutkan. Kehormatan besar baginya bisa menuju ke tempat yang sama dengan sang idola Luffy. Kini ya orang-orang besar tersebut seperti Kurohige, buah Hancock dan lain sebagainya menuju pulau itu. Hancock sendiri dengan karisma kekuatan yang tak diragukan lagi sebagai ratu bajak laut mengarahkan armadanya untuk mempercepat perjalanan ke Elbaf. Bukan karena ingin perang, tetapi untuk melindungi orang yang disayanginya. Dalam hati dia tahu dunia akan segera menyaksikan pertemuan besar yang akan mengguncangkan sejarah. Memang segala kekuatannya seolah menjadi potongan puzzle besar yang perlahan menyusun gambaran perang besar era baru ya. Kisah One Piece sedang memasuki titik didihnya. Para dewa, iblis, legenda masa lalu dan pahlawan baru mulai menunjukkan jati dirinya. Elbaf akan menjadi panggung megah untuk semuanya bertemu sendiri nih. Efek dari perang Ragnarok benar-benar mengesankan cuy. Jadi kalau mau disimpulkan, kisah One Piece sedang berada di ambang perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di puncak Elbaf, Luffy yang telah mencapai puncak kekuatan lewat gear kelimanya bekerja sama dengan para raksasa untuk menghadapi ancaman monster ciptaan Saint Gilingha, kekuatan misterius yang diduga terkait dengan teknologi kuno. Di sisi lain, Zoro dan Sanji berhadapan dengan musuh-musuh baru yang memiliki kemampuan sangat aneh dan berbahaya. Itu akan memperlihatkan bahwa kekuatan lawan mereka bukan sekedar fisik aja, tetapi juga menunjukkan kemampuan-kemampuan lain. Sementara itu di tempat lain, pertarungan antara Cross Guild melawan angkatan laut membuktikan bahwa kekuatan Mihawk dan Crocodile bukan sekedar simbol semata, ancaman nyata yang mampu menghancurkan pasukan angkatan laut sekalipun. Ketegangan meningkat ketika armada Kurohige terus bergerak menuju pulau Elbaf. Nah, kedatangan buah Hancock ya dan Bartolomeo ke Elbaf itu makin menambah warna seru pada kompleksitas cerita kali ini. Di pulau raksasa, pertempuran besar akan segera terjadi dan Ragnarok itu akan melibatkan nama-nama besar tersebut nakama. Pada akhirnya semua ini memang akan mengarah pada satu pernyataan besar. Perang terbesar era baru sedang mendekat di pulau raksasa Elbaf kan. Nah, kalian sendiri gimana? Sepakat untuk menantikan bagaimana kelanjutan cerita ini berlangsung? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.